Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Taneter Effendi dengan NIM 18049 dari kelompok 11 bersama rekan saya Uci Ramadanti dengan NIM 18051. Kami dari program studi Diploma 3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hayul Fadli MSc APT selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Fitokimia program studi D3 Farmasi. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjelaskan materi tentang teknik pengeringan sampel tumbuhan. Oke, pada video kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu diantaranya ada definisi fitokimia, definisi proses pengeringan, peraturan tentang pengeringan sampel, tujuan pengeringan sampel, cara pengeringan sampel, alat untuk pengeringan sampel, perlakuan terhadap pengeringan sampel, dan nanti kami juga akan memberikan contoh teknik pengeringan sampel tumbuhan, yaitu pada bunga cengkeh. Baiklah, selamat mendengarkan. Baiklah, yang pertama itu ada definisi fitokimia. Fitokimia yaitu cabang ilmu yang mempelajari senyawa organik yang dibentuk dan ditimbun oleh tumbuhan, yaitu mencakup struktur kimia, biosintesis, perubahan serta metabolisme, penyebaran secara alamiah, dan fungsi biologis. Selanjutnya definisi proses pengeringan. Proses pengeringan adalah pemisahan sejumlah kecil zat cair dari suatu bahan, sehingga mengurangi kandungan zat cair di dalam bahan tersebut. Pada proses pengeringan, diperlukan pergerakan udara panas yang berfungsi untuk mengambil air di sekitar tempat penguapan. Nah, di sini ada peraturan tentang pengeringan sampel. Pada Farmakope Indonesia edisi 4 menerangkan bahwa Simplicia nabati dan Simplicia hewani tidak boleh mengandung organisme patogen dan harus bebas dari cemaran mikroorganisme, serangga, dan binatang lain maupun kotoran hewan. Simplicia tidak boleh menyimpan bau dan warna, tidak boleh mengandung lendir atau menunjukkan adanya kerusakan. WHO menerangkan dalam GICP bahwa tanaman obat dapat dikeringkan dengan beberapa cara, yakni di udara terbuka atau di bawah sinar matahari langsung, ditempatkan pada lapisan tipis pada tempat pengeringan, dengan pengovenan, dibakar, microwave, dan sebagainya. Selain itu, WHO juga menetapkan bahwa temperatur dan kelembapan harus dikontrol untuk mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan dari adanya konstituen kimiawi yang aktif. Selanjutnya itu ada tujuan pengeringan. Pengeringan di sini bertujuan untuk mendapatkan Simplicia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, pengeringan akan mencegah agar Simplicia tidak berjamur dan kandungan kimia yang berkhasiat tidak berubah karena proses fermentasi. Nah, ini ada cara pengeringan sampel. Pengeringan sampel atau Simplicia dilakukan dengan menggunakan sinar matahari atau menggunakan suatu alat pengering. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan, kelembaban udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Cara pengeringan yang salah dapat mengakibatkan terjadinya phase hardening, yakni bagian luar bahan sudah kering, sedangkan bagian dalamnya masih basah. Hal ini dapat disebabkan oleh irisan bahan Simplicia yang terlalu tebal, suhu pengeringan yang terlalu tinggi, atau oleh suatu tekanan lain yang menyebabkan penguapan air permukaan bahan jauh lebih cepat daripada difusi air dari dalam ke permukaan air tersebut, sehingga permukaan bahan menjadi keras dan menghambat pengeringan selanjutnya. Phase hardening dapat mengakibatkan kerusakan atau kebusukan di bagian dalam bahan yang dikeringkan. Cara pengeringan sampel ini pada dasarnya dikenal dengan dua cara pengeringan, yaitu yang pertama pengeringan alamiah dan yang kedua pengeringan buatan. Pengeringan alamiah ini tergantung dari senyawa aktif yang dikandung dalam bagian tanaman yang dikeringkan. Dapat dilakukan dengan dua cara pengeringan. Yang pertama itu dengan panas sinar matahari langsung.
Cara ini dilakukan untuk mengeringkan bagian tanaman yang relatif keras, seperti kayu, kulit kayu, biji, dan sebagainya, dan mengandung senyawa aktif yang relatif stabil. Cara pengeringan ini yaitu Simplicia cukup dihamparkan merata setipis mungkin di atas alas plastik atau tikar dan dijemur di bawah sinar matahari langsung, sambil sering dibalik agar keringnya merata. Aktivitas pembalikan harus dilakukan secara teratur sehingga hasil tanaman benar-benar kering. Setelah batas kering yang dipersyaratkan tercapai, penyimpanannya harus pada wadah yang kering dan steril juga, atau harus bersih. Nah, pengeringan alamiah dengan panas sinar matahari langsung ini ada memiliki keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu diantaranya caranya yang paling mudah, biayanya yang relatif murah, dan hasil yang diperoleh bermutu baik. Sedangkan kerugiannya itu ada kecepatan pengeringan akan sangat tergantung kepada iklim, pengeringannya memerlukan tempat yang luas dan beberapa orang tenaga pengering. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang baik memerlukan waktu yang lama untuk menguntungkan. Jadi maksudnya kecepatan pengeringan akan sangat tergantung kepada iklim ini. Misalkan iklimnya itu buruk untuk beberapa hari, kemungkinan besar kerusakan endogen pada hasil tanaman telah mulai berlangsung. Jadi terkadang iklimnya dapat mempengaruhi kecepatan dalam proses pengeringan. Misalnya ada musim hujan, itu akan menghambat proses pengeringan pada sampel. Selanjutnya yaitu ada pengeringan alamiah dengan cara diangin-anginkan. Cara ini terutama digunakan untuk mengeringkan bagian tanaman yang lunak seperti bunga, daun, dan sebagainya, dan mengandung senyawa aktif yang mudah menguap. Nah, kemudian ada pengeringan buatan. Yang tadi alamiah ada dua, yaitu dengan cara di bawah sinar matahari langsung dan dengan cara diangin-anginkan. Sekarang ada pengeringan dengan cara buatan. Prinsipnya itu udara dipanaskan oleh suatu sumber panas seperti lampu, kompor, mesin diesel atau listrik. Udara panas dialirkan dengan kipas ke dalam ruangan atau lemari yang berisi bahan yang akan dikeringkan yang telah disebarkan di atas rak-rak pengering. Dengan prinsip ini dapat diciptakan suatu alat pengering yang sederhana, praktis dan murah dengan hasil yang cukup baik. Mungkin kerugian yang terjadi jika melakukan pengeringan dengan sinar matahari ini dapat diatasi dengan melakukan pengeringan buatan, yaitu dengan menggunakan suatu alat atau suatu mesin pengering yang suhu kelembapan, tekanan, dan aliran udaranya dapat diatur. Jadi tadi kan ada pada sinar matahari langsung proses pengeringnya itu dipengaruhi oleh iklim. Jadi kalau misalkan iklimnya itu hujan atau iklim cuacanya yang buruk, dapat diatasi dengan pengeringan buatan seperti dimasukkan ke dalam rak-rak pengering, kemudian diberikan suatu cahaya panas seperti lampu, kompor, ataupun kipas. Baik, selanjutnya ada alat untuk pengeringan sampel. Yang pertama, pengeringan berbentuk kabinet. Yang kedua, pengeringan berbentuk kiln. Yang ketiga, pengeringan berbentuk terowongan atau tunnel dryer. Yang keempat, pengeringan yang dapat berputar atau rotary dryer. Yang kelima, pengeringan berbentuk silindris atau drum dryer. Yang keenam, pengeringan dengan sistem penyemprotan atau spray dryer. Kelebihan alat pengering mekanis yaitu waktu yang diperlukan untuk pengeringan relatif lebih singkat. Suhu dapat diatur disesuaikan dengan bahan yang dikeringkan dan hasil yang dikehendaki. Tidak memerlukan tempat yang luas. Hasil yang diperoleh mempunyai mutu yang baik meskipun kadang-kadang mutunya lebih rendah daripada pengeringan sinar matahari. Dan yang terakhir, tidak memerlukan banyak tenaga. Berikutnya, perlakuan terhadap pengeringan sampel. Tujuannya untuk menghindari atau mengurangi hasil tanaman dari kerusakan. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara bahan ditempatkan pada rak yang dibuat khusus untuk pengeringan. Ada pula pengeringannya dengan cara digantungkan, misalnya seperti tembakau dan jagung. Tetap harus dilakukan pengontrolan yang teratur agar batas kering yang dipersyaratkan tidak terlampaui, sebab
bila terlampau kering dapat menimbulkan kerusakan. Cara pengeringan beberapa bahan tanaman obat. Yang pertama, bahan yang berasal dari daun atau folium. Caranya, untuk memperkecil kehilangan senyawa-senyawa yang mudah menguap, sebaiknya pemanenan daun dilakukan pada pagi atau sore hari. Selanjutnya, daun dilayukan di bawah naungan dan tidak dijemur langsung di bawah sinar matahari. Untuk mencegah terjadinya fermentasi atau berjamur, maka sebaiknya daun disimpan dalam keadaan kering pada kondisi dingin. Untuk mempertahankan supaya daun tetap segar sebelum dikeringkan, maka penyimpanan harus dilakukan pada suhu rendah atau di bawah 100 derajat Celcius. Yang kedua, ada bahan yang berasal dari kulit atau korteks dan akar atau radix. Caranya, kulit kayu dan akar dapat langsung dijemur di bawah sinar matahari setelah dibersihkan dari kotoran yang melekat. Bila menggunakan alat pengering buatan, maka suhu perlu dijaga antara 50 sampai 600 derajat Celcius. Yang ketiga, bahan yang berasal dari buah atau fruktus dan sebiji atau semen. Caranya, bahan yang berupa biji-bijian biasanya setelah panen dapat langsung dijemur tanpa harus dikupas terlebih dahulu, seperti adas, ketumbar, dan kapulaga. Yang keempat, bahan yang berasal dari rimpang atau rizoma. Caranya, bahan dari rimpang dilakukan pengirisan terlebih dahulu. Pengirisan rimpang dilakukan tanpa dikuliti terlebih dahulu untuk memperkecil penguapan minyak atsiri yang terkandung di dalamnya. Arah irisan dapat melintang atau membujur setelah dicuci bersih. Ketebalan yang dianjurkan adalah 7-8 mm dan setelah dijemur atau kering, ketebalannya menjadi 5-6 mm. Pengirisan sebaiknya menggunakan pisau tahan karat. Pada waktu penjemuran bahan, jangan ditumpuk terlalu tinggi. Ketebalan penumpukan bahan waktu penjemuran maksimumnya antara 3-4 cm. Lantai tempat penjemuran sebaiknya dialasi dengan tikar atau anyaman bambu. Pada waktu penjemuran, bahan harus sering dibolak-balik untuk menghindari fermentasi yang menyebabkan bahan menjadi busuk. Bila cuaca tidak menentu, sebaiknya digunakan alat pengering buatan yang dirancang dengan bantuan panas matahari atau panas buatan. Alat pengering hasil rekayasa Balitro yang menggunakan tenaga surya menghasilkan kisaran suhu antara 36,3 sampai dengan 45,60 derajat Celcius dan ketebalan nisbi sebesar 30 sampai 40%. Yang kelima, ada bahan yang berasal dari bunga atau kuas. Caranya, pemanenan terhadap bunga sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari untuk menghindari kehilangan senyawa-senyawa yang mudah menguap. Setelah dipanen, bunga biasanya mudah kering. Untuk itu, diusahakan bunga tidak dijemur langsung di bawah sinar matahari, tetapi dilayukan di bawah naungan. Apabila ruangan yang digunakan aerasi udaranya cukup baik, maka dalam waktu 2 hari bunga sudah cukup kering. Untuk menghindari berubahnya warna bunga menjadi coklat, maka selama pelayuan sebaiknya bahan sering dibalik. Yang keenam, ada bahan herba. Caranya sama dengan pengeringan daun. Yang ketujuh, ada bahan batang atau tuber. Caranya, batang dibersihkan terlebih dahulu, setelah itu dipotong-potong dan dijemur. Yang kedelapan, ada bahan umbi atau bulbus. Caranya, sama seperti rimpang atau digunakan dalam bentuk segar, seperti bawang merah dan bawang putih. Contoh pengeringan pada bunga cengkeh. Yang pertama, cengkeh diperam selama 1 malam agar pengeringan lebih cepat.
Selain itu, warnanya juga lebih hitam dan mengkilap, walaupun waktu pengeringannya singkat. Namun, kelemahannya rendemen cengkeh, kering, dan sedikit berkurang. Pengeringan pada tampah atau tikar bambu dan dijemur di bawah sinar matahari. Pengeringan dapat dilakukan dengan mesin pengering, tetapi kelemahannya tidak dapat mencapai kering patah. Kemudian dapat dikeringkan lagi di bawah sinar matahari sampai kering patah. Suhu mesin tidak boleh melebihi 520 Celcius, karena jika suhunya sangat kering, kemungkinan sel-sel dalam bunga akan pecah atau rusak. Bila direndam, tidak dapat menyerap air, sedangkan bila dirajang, cengkeh akan hancur menjadi tepung sehingga minyak aslinya akan keluar, atau kelenjar minyak pada bunga telah rusak. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.